Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali Pak. Mana sebagai sesama pengamat masalah sosial, kita sering berdiskusi baik di ruang kelas maupun di tempat lain. Dan pada malam hari ini kita mencoba untuk berdiskusi secara virtual karena situasi di mana pandemi ini kita harus berkomunikasi melalui daring ini. Baik, saya Heru Purwanto, juga seorang pengamat masalah sosial, di mana pada malam ini saya akan mengobrol dengan sahabat saya, juga seorang pengamat masalah sosial, yang bernama Bapak Dr. Muhtadi Al-Hari, Magister Manajemen. Beliau sudah cukup lama kenal dengan saya dan kami juga sudah sering ngobrol. Dan pada malam hari ini saya ingin mengajak ngobrol dengan Pak Muhtadi terkait dengan adanya ide-ide yang mungkin perlu kita dengarkan bersama, yaitu terkait dengan masalah demokrasi kerakyatan. Nah, supaya tidak lama-lama, silakan Pak Muhtadi menyampaikan apa itu demokrasi kerakyatan. Silakan Pak. Ya, demokrasi kerakyatan yang saya gagas itu didasari atas situasi dan kondisi perkembangan demokrasi saat ini, yang dirasa semakin hari semakin jauh dari inti demokrasi itu sendiri untuk kepentingan rakyat. Jadi atas dasar itu secara tidak sengaja saya menemukan satu teori tentang demokrasi. Teori ini sebenarnya berpangkal dari demokrasi itu sendiri. Karena demokrasi pada saat Soekarno-Hatta memilih Indonesia menganut demokrasi, tapi Soekarno-Hatta waktu itu tidak berkenan demokrasi gaya barat. Karena menurut beliau, demokrasi gaya barat itu bukan untuk rakyat, tapi untuk kepentingan para kapitalis. Maka bolehlah negara kita ini menganut demokrasi, tapi bukan demokrasi barat. Demokrasi yang cocok dengan Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Maka Indonesia mengklaim bahwa demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila. Namun dalam sejarah perjalanannya sampai dengan hari ini, untuk menerjemahkan demokrasi Pancasila yang betul-betul sesuai dengan sila keempat Pancasila sepertinya belum konkret. Tapi selama ini kita mengklaim bahwa demokrasi kita Pancasila. Tapi faktanya demokrasi kita ya tidak seperti itu. Tetap saja demokrasi kita ini seperti yang ditakutkan oleh Soekarno-Hatta, yaitu demokrasi lebih kepada kapitalis. Dan sekarang semakin kental itu. Atas dasar itu saya berpikir, untuk apa kita ribut-ribut? Saya dalam situasi yang hiruk pikuk seperti ini, saya menemukan suatu konsep tentang demokrasi, yaitu demokrasi yang saya namai demokrasi kerakyatan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bedanya, demokrasi yang saya gagas ini, umumnya demokrasi itu melalui partai politik. Kalau saya justru demokrasinya ini tidak pakai partai politik. Dan inilah yang berbeda. Dan saya berani mengklaim bahwa ini original. Belum pernah ada yang punya gagasan semacam ini. Bahwa demokrasi di mana saja itu ya salurannya partai politik. Tapi kalau saya, demokrasi yang saya gagas adalah demokrasi non partai politik. Supaya saya bisa menjelaskannya dengan singkat, nanti bisa berkembang pada saat tanya jawab saja. Saya izin share untuk share gambar.
supaya saya bisa menjelaskan tentang demokrasi yang saya gagas, yang saya katakan demokrasi tanpa partai politik. Karena orang mungkin akan tanya, apa mungkin ada demokrasi tanpa partai politik? Mungkin saja, dan ini saya sudah temukan, demokrasi tanpa partai politik. Izin ya, saya share gambarnya. Ya, silakan Pak. Nah, inilah demokrasi tanpa partai politik. Sangat sederhana sebetulnya. Jadi demokrasi tanpa partai politik itu bisa apa tidak? Oh, bisa sekali. Nah, saya akan jelaskan secara singkat, tapi tolong perhatikan baik-baik, sebab kalau tanpa memperhatikan dengan seksama, maka nyambungnya susah. Tapi kalau kita perhatikan dengan seksama, insya Allah akan bisa dipahami, dan kalau bisa dipahami ini dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia, nantinya akan menjadi solusi bagi bangsa Indonesia dan dunia. Pertama kita di dasar, yaitu masyarakat atau rakyat atau warga. Warga ini memilih ketua RT. Nantinya para ketua RT yang terpilih akan memilih ketua RW. Dan nantinya para ketua RW yang terpilih akan memilih kepala desa. Dan di sini para ketua RT yang tidak terpilih menjadi ketua RW akan menjadi legislasi atau DPR tingkat RW. Selama ini nggak ada DPR tingkat RW. Legislasi tingkat RW tidak ada, ya enggak? Ya, begitu juga RW. Iya, RW yang tidak terpilih jadi lurah akan menjadi legislasi atau DPR tingkat kelurahan. Wah, luar biasa sekali. Nah, nanti lurah yang terpilih atau kepala desa yang terpilih akan memilih camat. Dan lurah atau kepala desa yang tidak terpilih akan menjadi legislasi atau DPR tingkat kecamatan. Begitu juga camat yang terpilih nanti akan memilih di antara para camat itu menjadi wali kota atau bupati. Dan camat atau para camat yang tidak terpilih menjadi wali kota atau bupati akan menjadi, selain menduduki jabatan tetap sebagai camat, tapi dia juga akan menjadi legislasi atau DPR di tingkat kabupaten, berarti DPRD tingkat 2. Nah, nanti para bupati atau wali kota yang terpilih akan memilih gubernur. Gubernur yang terpilih itu dari para bupatinya, bukan orang lain. Nanti gubernur yang terpilih akan memilih presiden. Di sini para bupati wali kota yang tidak terpilih, selain tetap menduduki jabatan bupati atau wali kota, yang bersangkutan menjadi anggota legislasi atau DPR di tingkat provinsi atau DPRD tingkat 1. Begitu juga para gubernur nanti akan memilih presiden. Yang dipilih presidennya ya dari gubernur itu sendiri. Dari para gubernur dipilih seorang untuk menjadi presiden. Nanti begitu presiden terpilih, para gubernurnya yang tidak terpilih menjadi presiden tetap menjadi gubernur dan sekaligus menduduki jabatan legislasi atau berfungsi sebagai legislasi atau DPR tingkat pusat. Nah, setelah presiden terpilih, presiden itu sesuai dengan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 tetap sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Tapi presiden terpilih tidak perlu membentuk kabinet. Karena apa? Karena kabinetnya cukup diangkat dari pejabat karir. Apa bisa? Ya bisa sekali. Contohnya Panglima TNI. Panglima TNI, Kapolri, itu kan pimpinan pusat di TNI. Pimpinan pusat di polisi tidak dipilih, tapi diangkat berdasarkan jabatan karir. Makanya nanti para pimpinan, para menteri di kementerian masing-masing ya loyalnya kepada birokrasi, loyalnya kepada rakyat. Sama presidennya juga loyal kepada rakyat, tidak loyal kepada partai, karena di sini tidak ada partai. Ya. Makanya ini saya kasih segitiga. Setelah terpilih, dia itu akan berpikir untuk rakyat ke sini.
Saya kira ini penjelasan awal. Silakan kalau belum jelas mungkin Bapak silakan tanyakan. Ini kebetulan sama-sama pengamat sosial, jadi mudah-mudahan nyambung. Ya. Ya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak. Ini memang menarik ya. Ide ini kelihatannya masih orisinil, tapi ada beberapa poin yang perlu saya tanyakan. Yang pertama, ini pasti akan ada timbul protes dari para pengurus partai. Satu, ya Pak ya. Ya. Yang kedua, tadi kita sebut bahwa katakanlah para ketua RW yang tidak terpilih menjadi lurah atau kepala desa, mereka akan menjadi DPR tingkat kelurahan, ya kan? Nah, berarti mereka punya fungsi dua sebagai eksekutif dan legislatif, Pak ya. Ya. Ini akan menimbulkan pertanyaan, tidak menimbulkan kerawanan karena satu orang figur ketua RW, dia punya jabatan sebagai eksekutif ketua RW, tapi juga sebagai legislatif di tingkat kelurahan atau desa. Sehingga ini kan akan menyita waktu mereka. Apakah tidak menimbulkan protes? Ya, itu. Yang ketiga mungkin jawaban Bapak adalah, bisa ada wakil ketua RW misalnya. Nah, pertanyaan saya, wakil ketua RW itu apakah dipilih juga oleh RT bawahnya atau dipilih oleh ketua RW terpilih? Coba, silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya tanggap ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, tentunya ini akan mendapatkan reject dari para politisi ya. Wah, itu pastilah, ya nggak? Pastilah akan mendapatkan reject. Bagaimana mungkin? Ini kan ide ini kalau diterapkan akan menggusur mereka. Pasti akan dapat reject. Dan itu saya tahu persis. Jadi ide ini kelihatannya tidak sesederhana itu. Tantangannya sangat berat sekali. Pasti akan mendapatkan reject. Apalagi politisi saat ini yang berkuasa. Hitam putihnya negara ini tergantung mereka. Jadi pasti mereka akan reject. Tapi nanti kita berkembang dalam diskusi ini. Tapi jawaban saya pasti akan di reject. Tapi nggak masalah kalau nanti konsep ini sudah diketahui oleh banyak orang dan diyakini bahwa ini adalah salah satu solusi, maka konsep ini akan mencari jalannya sendiri. Saya yakin rakyat akan mencari jalannya sendiri untuk menggolkan konsep ini. Pertanyaan yang kedua tentang kekhawatiran ada double fungsi sebagai kepala daerah, baik dari tingkat RT sampai dengan gubernur, tapi juga akan menjabat atau melaksanakan fungsi legislasi atau DPR. Perlu diketahui bahwa coba kita perhatikan sama-sama ya. Warga memilih ketua RT. Artinya ketua RT itu mewakili warga untuk memilih ketua RW. Selama ini ketua RW bukan dipilih oleh ketua RT. Nah, tapi sekarang ketua RW dipilih oleh ketua RT. Ketua RT memilih ketua RW itu karena mewakili warga. Ini sesuai dengan sila keempat dari Pancasila. Pada saat ketua RW sudah terpilih, maka para ketua RT, kan ada, katakanlah ada 10 ketua RT memilih satu ketua RW. Ketua RW yang dipilih itu harus dari ketua RT, bukan orang lain. Nah, ketua RT yang tidak terpilih, selain tetap menjadi ketua RT, dia akan menjadi anggota legislasi atau DPR di tingkat RW. Bukan DPR-nya di tingkat RT, bukan. Jadi dia mewakili menjadi legislasinya di tingkat RW-nya. Begitu juga terus ke atas. Ketua RW yang terpilih akan memilih kepala desa. Kepala desa nanti yang terpilih akan memilih camat, dan RW yang tidak terpilih menjadi kepala desa akan menjadi anggota legislasi atau DPR di tingkat desa. Kenapa? Ini justru karena apa? Untuk memperjuangkan kepentingan di tingkat RW, ya RW itu sendiri. Untuk memperjuangkan kepentingan di tingkat RW, di tingkat desa ini, ya makanya DPR-nya desa itu ya para ketua RW. Karena yang memilih kepala desa adalah para ketua RW. Dan ini sah karena ketua RW itu mewakili RW-nya masing-masing. Jadi memang memperjuangkan aspirasi di tingkat RW-nya, di tingkat RW, memperjuangkan aspirasi RW-nya di tingkat desa.
Begitu juga para kepala desa akan memperjuangkan aspirasi desanya di tingkat kecamatan. Begitu juga para camat akan memperjuangkan aspirasinya di kecamatan, di tingkat kabupaten. Begitu juga para bupati akan memperjuangkan aspirasinya di kabupatennya, di tingkat gubernur, provinsi. Begitu juga para gubernur akan memperjuangkan aspirasinya sebagai legislasi di tingkat pusat. Jadi karena para gubernur yang memilih presiden, para gubernur juga lah yang akan menjadi legislasi anggota DPR di tingkat pusat. Saya kira itu. Ya, baik Pak. Tapi ada satu lagi Pak yang tertinggal. Apa itu? Pertanyaan ini gampang Pak. Jadi tadi Bapak sebutkan bahwa para ketua RW memilih kepala desa. Ya katakanlah ketua RW 02 terpilih sebagai kepala desa. Artinya ada kekosongan posisi di RW 2 untuk mencarikan ketua RW-nya, Pak. Bagaimana solusinya, Pak? Oh iya, jadi itu kan masing-masing ya. Masing-masing tahapan pasti akan kekurangan satu. Di tingkat RT, kalau masing-masing katakanlah ada 10 RT, akan memilih satu RW. Tentunya dari 10 itu akan terpilih satu. Yang ketua RT-nya terpilih sebagai ketua RW, ya diadakan pemilihan ketua RT lagi. Begitu juga seterusnya. Tidak jadi masalah. Kalau misalnya kita cari solusi bagaimana apabila pada saat ketua RT itu terpilih, maka dia langsung menunjuk wakilnya sehingga mengantisipasi begitu si RT-nya itu nanti terpilih menjadi RW, maka wakil RT-nya itulah menjadi RT menggantikan dia sehingga tidak terjadi kekosongan, Pak. Karena kalau tadi lagi kan lama lagi, jadi nanti ada terjadi kekosongan posisi, Pak. Ya, bagus. Itu kan masalah teknis saja, masalah teknis. Jadi itu masalah teknis nanti di peraturan pelaksanaannya. Tapi konsepnya seperti itu. Jadi kalau nanti ada satu peraturan pelaksanaannya dibuat seperti itu, bisa saja, nggak ada masalah. Jadi supaya tidak terjadi pemilihan lagi, mungkin akan dibuat mekanisme seperti itu. Nggak jadi masalah, Pak. Baik. Mungkin pertanyaan terakhir, Pak, belum kita tutup karena waktu terbatas. Ide ini bagus, orisinil, tapi tentunya kan perlu disampaikan kepada seorang atau beberapa orang ahli hukum tata negara. Karena kalau misalnya, mohon maaf nih, yang bicara seorang Dr. Muhtadi yang bukan dikenal sebagai ahli hukum tata negara, mungkin orang akan dalam tanda petik akan mencibir. Jadi kalau saya boleh usul ya ini sebaiknya Bapak juga sampaikan kepada ahli hukum tata negara, ya entah bagaimana caranya kita diskusi, ya sehingga masukan bagus orisinil ini bisa menjadi suatu hal yang dapat dipikirkan dan disampaikan oleh ahli hukum tata negara kepada forum lain, misalnya di media massa, sehingga hari ini 21 Oktober tahun 2020 menjadi tanggal munculnya ide demokrasi kerakyatan. Yang kedua, ini ide orisinil, Pak, sehingga Bapak nggak khawatir nanti orang akan menconteknya, Pak? Silakan. Ya, terima kasih. Yang pertama itu usulan untuk dibicarakan di hadapan para pakar di bidang ketatanegaraan itu yang saya tunggu-tunggu. Itu yang saya tunggu-tunggu. Saya senang sekali nanti punya kesempatan seperti itu, apalagi kalau ini sudah dibicarakan di ILC itu ya. Wah, luar biasa sekali. Nanti akan meledak ini, Pak. Dan saya memang sangat membutuhkan para pakar ya, para ahli hukum tata negara untuk mengkuliti ide saya ini. Untuk menggali sampai sedalam-dalamnya agar ide ini betul-betul ilmiah, betul-betul teruji, betul-betul bisa dilaksanakan. Saya sangat setuju. Mudah-mudahan dengan acara ini nanti akan menjadi viral dan mungkin nanti ada pihak-pihak yang tertarik untuk mengangkat persoalan ini. Sehingga nanti ide ini akan cepat membooming, Pak. Lalu saya sangat menyadari sekali apalah artinya seorang muhtadi ya.
belum punya nama, orang juga belum kenal. Mungkin kalau ini yang menyampaikan itu orang-orang yang sudah punya nama, wah ini lebih cepat. Biasanya langsung viral. Tapi saya yakin cepat atau lambat nanti akan viral. Lalu yang kedua, apakah saya tidak takut nanti ide ini akan diklaim oleh orang lain? Pertama, saya sudah sangat berpengalaman dalam hal ini. Biasanya kalau masalah ada atau sesuatu belum dikenal oleh orang menganggap sebelah mata, ya, bahkan mencibir. Tapi kalau ini sudah menjadi sesuatu yang luar biasa, semua mengklaim, mengaku bahwa itu adalah ide saya, itu sudah biasa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di mana saja begitu. Untuk itu, pertama saya senang sekali ini Bapak orang yang pemerhati masalah sosial yang sama dengan saya, lalu bisa menangkap ide saya dan mengajak diskusi secara virtual dengan saya, dan saya akan minta Bapak sebagai orang pertama yang menjadi saksi bahwa ini adalah ide saya. Yang kedua, alhamdulillah Pak, ini ide saya, ini sudah saya patenkan di Hakki Pak. Jadi ini sudah punya hak paten. Jadi kalau ada yang macam-macam, saya sudah punya dasar hukumnya. Saya sudah punya hak patennya. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang luar biasa, dan kalaupun nanti sudah membooming, sudah menjadi satu yang bisa dilaksanakan, itu tetap menjadi hak paten saya Pak. Terima kasih. Baik Pak Murtadi, terima kasih banyak atas penjelasannya. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik bagi negara kita, di mana kita ini demokrasi kita masih compang-camping ya Pak ya, karena ternyata apa yang kita harapkan menjadi harapan kita semua lebih baik dalam berdemokrasi ternyata belum terwujud. Mengenai ide Bapak untuk diskusi dengan ahli hukum tata negara, alhamdulillah saya sebagai orang yang banyak teman di bidang hukum, kebetulan saya punya akses ke Prof. Refli Harun. Jadi nanti saya akan coba nanti hubungin beliau untuk cari waktu yang tepat agar kita bertiga bisa diskusi, ya baik di lewat virtual maupun secara langsung ya. Namun paling tidak saya akan pancing dengan ide ini, dan apabila memang beliau berkenan nanti kita bisa diskusikan. Jadi itu. Wah, terima kasih sekali Pak. Baik, terima kasih Pak Murtadi atas waktunya. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan niat kita lancar Pak ya. Ya, selamat malam Pak. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam. Sama-sama. Selamat malam.